Keperawatan komunitas adalah suatu pelayanan. Keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh perawat dengan mengikut sertakan tim kesehatan lainnya dan masyarakat untuk memperoleh tingkat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat lebih tinggi. Teori keperawatan Florence Nightingale lebih memprioritaskan lingkungan sebagai aspek yang paling utama dalam proses penyembuhan pasien. Florence mengajarkan kepada perawat untuk berpikir tentang memberikan kenyamanan lingkungan pada pasien baik secara fisik maupun psikologi. Di samping itu, Florence percaya bahwa tindakan pencegahan dan promosi kesehatan adalah hal yang tak kalah penting dibanding dengan merawat pasien hingga sembuh. Setelah Florence Nightingale, muncullah konsep district nursing dan public health nursing, perkembangan keperawatan komunitas di dunia menjadi 3 periode, yaitu tahun 1860 sampai 1900. Direct nursing fokusnya adalah orang sakit yang dalam hal ekonomi rendah miskin. Alasan dibentuknya direct nursing ini adalah karena lebih banyaknya klien yang menderita penyakit terminal dan banyaknya orang miskin yang sakit hanya dirawat di rumah saja. Orientasi direct nursing adalah keperawatan individual. Tahun 1900 sampai 1970, public health nursing fokusnya adalah masyarakat. Alasan dibentuknya public health nursing ini adalah karena banyaknya keluarga miskin yang tidak mampu membayar biaya pelayanan rumah sakit. Orientasi public health nursing adalah keperawatan keluarga. Tahun 1970 sekarang. Community health nursing fokusnya adalah seluruh komunitas. Alasan dibentuknya community health nursing adalah karena bukan hanya keluarga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan di komunitas, tetapi seluruh komunitas baik kaya maupun miskin. Organisasi Kesehatan Dunia WHO berperan penting dalam mendorong pengembangan keperawatan komunitas di seluruh dunia. WHO menetapkan standar pelayanan kesehatan, mendukung penelitian, dan memfasilitasi kerjasama antar negara. Di Indonesia, keperawatan komunitas mulai berkembang pada masa penjajahan Belanda. Perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia dimulai pada abad ke-16, yaitu dimulai dengan adanya upaya pembatasan penyakit cacar dan kolera yang sangat ditakuti oleh masyarakat saat itu. Penyakit kolera masuk ke Indonesia tahun 1927 dan pada tahun 1937 terjadi wabah kolera Eltor. Selanjutnya tahun 1948 cacar masuk ke Indonesia melalui Singapura dan mulai berkembang di Indonesia. Sehingga berawal dari wabah kolera tersebut pemerintah Belanda. Pada waktu itu Indonesia dalam penjajahan Belanda melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat. Para perawat Belanda memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga. Mulai tahun 1985 telah dibukanya pendidikan psikoperawatan dengan nama Program Studi Ilmu Keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta sebagai institusi yang menghasilkan tenaga keperawatan tingkat sarjana dengan membentuk kurikulum pendidikan tenaga keperawatan jenjang strata 1 tahun 1992. Keberadaan tenaga keperawatan diakui sebagai profesi dalam Undang-Undang 0.23 tentang Kesehatan tahun 1992 dan PP nomor 32 tahun 1996. Sebagai penjabaran Undang-Undang nomor ke-23, hal ini menjadi tonggak sejarah penting dalam pengembangan pendidikan keperawatan di Indonesia. IPKKI merupakan organisasi tempat berhimpunnya komunitas perawat yang dibentuk dalam suatu badan kelengkapan profesi untuk melakukan pengembangan dan pembinaan praktik keperawatan yang kedepannya akan lebih siap melayani kesehatan masyarakat, serta mendorong pengembangan keperawatan komunitas di Indonesia. Di Sulawesi Utara, pelayanan kesehatan pada masa penjajahan Belanda difokuskan di kota-kota besar. Namun, seiring berjalannya waktu, pelayanan kesehatan mulai merambah ke daerah-daerah pedesaan. Peristiwa Permesta memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara. Banyak fasilitas kesehatan yang rusak dan tenaga kesehatan yang kekurangan. Pendidikan perawat pertama di Sulawesi Utara yaitu STIKS, Mesesde Tomohon STIKS Gunung Maria Tomohon telah menjadi tonggak sejarah penting dalam pengembangan keperawatan dan juga berperan aktif bersama dengan instansi kesehatan dan instansi pendidikan lainnya dalam melahirkan profesi yang berkualitas dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Utara. IPKKI Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil. Keperawatan komunitas adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri,
Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Semua orang, para perawat telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Mari bersama-sama membangun komunitas yang sehat dan peduli. Jadilah bagian dari perubahan dengan mendukung program-program keperawatan komunitas di sekitar kita.